Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang sintetis ester. Anggota dari kelompok kami adalah Hamida Ziyad kemudian saya sendiri Hanif Tririnjani sebagai moderator, Gilda Syafar Hadadul Aishi, Laura Dea Hidayat, Madinatul Isani, dan Neneng Komaria Octavia. Next. Jurnal pertama, yaitu perkembangan terkini dalam reaksi esterifikasi, tinjauan proses, dan parameter. Senyawa yang digunakan yaitu ester dengan metode yang pertama esterifikasi terminal katalik, yang kedua esterifikasi terminal non-katalik, yang ketiga esterifikasi enzimatik, dan yang keempat yaitu teknologi gelembung mikro. Prinsip kerja yang pertama yaitu esterifikasi terminal katalis. Pada reaksi esterifikasi terminal katalis, katalis digunakan untuk meningkatkan laju reaksi esterifikasi dengan mengurangi energi aktivasi. Katalis membantu mempercepat pembentukan ikatan ester antara alkohol dan asam karboksilat. Prinsip kerja katalis adalah dengan menyediakan situs aktif yang memfasilitasi interaksi antara reaktan dan mempercepat pembentukan produk ester. Yang kedua, esterifikasi termal non-katalik. Pada reaksi esterifikasi termal non-katalik, reaksi esterifikasi terjadi tanpa katalis. Prinsip kerja metode ini adalah dengan memanfaatkan suhu tinggi untuk memfasilitasi reaksi antara asam karboksilat dan alkohol. Suhu tinggi membantu mempercepat reaksi dan membentuk produk ester tanpa katalis tambahan. Yang ketiga, esterifikasi enzimatik. Pada reaksi esterifikasi enzimatik, enzim digunakan sebagai katalis untuk memfasilitasi reaksi esterifikasi. Enzim memiliki sifat spesifik yang memungkinkan interaksi yang selektif antara reaktan, sehingga menghasilkan produk ester dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Prinsip kerja enzim dalam esterifikasi adalah memfasilitasi reaksi tanpa mengalami perubahan struktur atau kehilangan aktivitas katalik. Yang keempat yaitu teknologi gelembung mikro. Pada teknologi gelembung mikrogas atau udara digunakan untuk meningkatkan perpindahan massa dan reaktivitas dalam reaksi esterifikasi. Prinsip kerja teknologi ini adalah dengan meningkatkan area permukaan kontak antara reaktan sehingga mempercepat reaksi esterifikasi. Gelembung mikro juga dapat membantu dalam pemisahan produk dan reaktan sehingga meningkatkan efisiensi proses keseluruhan. Katalis. Katalis dibagi menjadi katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah asam sulfat, asam sulfonat, asam klorida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan natrium metoksida. Dan katalis heterogen adalah asam padat, basa senyawa logam tanah, titanium silikat, resin penukar anion, dan enzim yang dimobilisasi. Lalu alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah labu reaksi, pengaduk magnetik, termometer, pendingin, alat pengukur volume, alat analisis. Bahan yang digunakan adalah asam karboksilat, alkohol, asam sulfat, dan pelarut. Prosedur kerja. Yang pertama adalah persiapan reaktan.
memilih dan menyiapkan reaktan dengan konsentrasi yang tepat. 2. Pemilihan katalis, memilih katalis yang sesuai dan menentukan jumlah yang optimal. Yang ketiga, pencampuran, menggabungkan reaktan dan katalis, memastikan campuran homogen. Yang keempat, pemanasan dan pengadukan, memanaskan dan mengaduk campuran untuk mempercepat reaksi. Yang kelima, pemantauan reaksi, memantau perkembangan reaksi dan parameter seperti suhu dan tekanan. Yang keenam, pemisahan dan analisis produk, pemisahan dan menganalisis produk ester setelah reaksi. Yang ketujuh adalah evaluasi hasil, menganalisis data, mengevaluasi efisiensi katalis dan interpretasi hasil. Kemudian kelemahan metode. Yang pertama, konversi dan laju reaksi. Faktor-faktor seperti campuran reaktan yang kurang baik, kinetika lambat, dan pemilihan reagen yang kurang tepat dapat membatasi konversi dan laju reaksi. Yang kedua, biaya dan kompleksitas. Metode intensifikasi proses seperti ultrasonifikasi atau kondisi superkrisis membutuhkan biaya yang tinggi dan peralatan khusus. Yang ketiga, pengendalian kondisi reaksi. Mengontrol suhu, tekanan, dan kondisi lainnya bisa menjadi tantangan untuk mencapai konversi dan selektivitas yang optimal. Yang keempat, penghapusan produk sampingan. Menghilangkan produk sampingan seperti air bisa menjadi hambatan dalam menjaga kesetimbangan reaksi. Yang kelima, ketergantungan pada katalis. Ketergantungan pada katalis bisa mempengaruhi efisiensi reaksi. Lalu karakteristik. Karakteristik dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik fisika dan kimia. Karakteristik fisika mempengaruhi dari suhu, tekanan, dan gelembung mikro. Karakteristik kimia dari katalis, reaktan, dan produk samping. Maka kesimpulan yang diambil, teknologi yang memberikan hasil lebih tinggi dalam periode waktu yang lebih singkat, dengan efektivitas biaya sangat banyak dicari. Kondisi reaksi ringan yang melibatkan suhu yang relatif lebih rendah, waktu reaksi yang lebih singkat, konversi yang cepat, dan tidak adanya agitasi mekanis serta penghapusan biaya tambahan pemisahan hilir menjadi metode ini sebagai tambahan yang berharga bagi teknologi canggih untuk produksi ester. Kemudian ada jurnal yang kedua. Next. Senyawa yang diteliti adalah biodiesel, kemudian metode transesterifikasi, prinsip kerja reaksi transesterifikasi, pengubah triglycerida yang dihasilkan reaksi esterifikasi kembali direaksikan menggunakan metanol dengan bantuan katalis. Katalis yang digunakan adalah CaO atau kalsium oksida sebagai katalis heterogen. Next. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah silinder berjaket tunggal dengan alat mekanik untuk mengadukan, kemudian reaktor daur ulang. Lalu bahan yang digunakan adalah kalsium oksida komersial atau CaO, kemudian minyak kedelai, dan juga metanol. Next. Prosedur. Massa katalis yang digunakan dalam penelitian ini berkisar antara 3-5% dalam kaitannya dengan massa minyak dan titik pusatnya berhubungan dengan 4% massa minyak. Waktu reaksi adalah 45-75 menit sebagaimana ditentukan selama percobaan. Titik pusat dicapai dalam 60 menit. Dengan kondisi operasional percobaan adalah suhu reaksi 65 derajat Celcius, laju aliran 169,73 cm3 per second, berhubungan dengan tekanan 4 bar, setara dengan tekanan operasional pompa, massa minyak 2.205 gram. Next. Prosedur. Prosedur kerja. 1. Pengontrol proporsional integral turunan atau PID
dipasang di tangki pemanas. Atur pada suhu didih reagen. Reagen berupa metanol akan didapatkan kembali reagen dalam tangki flash melalui penguapan. Kemudian campuran memasuki flash tank, mengembang dan membentuk fase uap yang memekatkan metanol. Dilakukan proses kondensasi dengan waktu kurang lebih 40 menit sehingga didapatkan metanol. Setelah perolehan metanol, sisa campuran diarahkan ke labu dekantasi di mana terjadi pemisahan fasa. Hasil konversi minyak menjadi metil ester ditentukan dengan kromatografi gas yang menerapkan metodologi yang dijelaskan di atas. Kromatografi diperoleh dari analisis ini menggambarkan keberadaan metil ester yang diidentifikasi antara 0 dan 10 menit. Ini termasuk molekul dengan 14 dan 19 karbon dalam strukturnya. Hasil yang disajikan di sini serupa dengan mengamati dalam studi eksperimental bahwa secara umum komposisi kimia biodiesel sebagian besar terdiri dari metil ester, palmitat, stearik, dan oleat, sekitar 92,9%. Next. Kelemahan dari metode ini yaitu proses tradisional ini memiliki beberapa keterbatasan terkait dengan penggunaan banyak peralatan untuk produksi biodiesel. Kesimpulannya, parameter reaksi transterifikasi yang dievaluasi dalam penelitian ini memungkinkan dapat dipastikan kondisi operasional optimum yang bertujuan untuk menghasilkan biodiesel dengan kualitas yang diinginkan. Penentuan kepatutan fisika kimia menunjukkan bahwa viskositas biodiesel yang dihasilkan telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh regulator yang berwenang atau ANP. Next. Kemudian jurnal ketiga, Synthesis of Methyl Ester Nitrate from Mahogany Seed Oil. Next. Senyawa-senyawa yang digunakan yaitu MEN atau metil ester nitrat dengan metode reaksi transesterifikasi. Prinsip kerja reaksi transesterifikasi yaitu mengubah trigliserida yang dihasilkan reaksi esterifikasi kembali direaksikan menggunakan metanol dengan bantuan katalis. Katalis yang digunakan yaitu asam nitrat atau HNO3 dan asam asetat hidrida. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu seperangkat alat reflux, hot plate, gel Pyrex, gelas kimia Pyrex, elemen Pyrex, corong Pyrex, corong pemisah Pyrex, spatula, pipet, vial, drug bottle, batang pengaduk, termometer, oven, statis penjepit, alat ukur analitik, pengaduk magnet, hot plate, dan pres hidrolik. Bahan yang digunakan yaitu minyak biji, N-heksana, asam asetrat, hidrida, PA, dietil eter, natrium sulfat, kalium klorida, PA, asam sitrat, PA, asam asetat anhidra, asam sulfat, kertas saring, Whatman, indikator, phenolphthalein, aluminium foil, tisu, dan air suling. Next. Prosedur kerja yang pertama yaitu pengambilan sampel buah mahoni. Yang kedua, persiapan minyak biji mahoni benih yang diperoleh setelah pemisahan biji dan cangkang buah diangin-anginkan pada suhu tertentu selama 2-3 hari. Selanjutnya, benih dihaluskan menggunakan mesin penghalus blender sehingga diperoleh benih. Biji yang sudah kering dihaluskan dengan blender, kemudian serbuknya diperas menggunakan alat pres hidrolik dan dihasilkan minyak pengotor dipisahkan, minyak diperas dihasilkan getahnya dengan penambahan 0,4 ml H20%, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia 150 ml. Minyak mahoni kemudian larutan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian diaduk menggunakan pengaduk magnet, kemudian dimasukkan ke dalam alat pendorong tersendiri, didiamkan hingga terbentuk dua fasa. Dengan fase yang lebih rendah yaitu sedimen atau getah dan fase atas yaitu minyak mahoni. Selanjutnya filtrat fase atas yang diperoleh dicuci dengan 30 ml berkekuatan sangat tinggi pada suhu 60 derajat Celcius sambil diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 15 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam roda tersendiri dan didiamkan dalam bentuk dua fasa.
Fase bawah adalah air dan fase atas adalah minyak. Pencucian diulangi sampai pH minyak netral. Selanjutnya dipanaskan pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius untuk menghilangkan sisa air yang ditandai dengan tidak adanya gelembung air. Yang ketiga yaitu reaksi esterifikasi transesterifikasi. Esterifikasi dilakukan dengan mereaksikan minyak dengan metanol pada perbanding mol 1:15 menggunakan katalis asam sulfat 1%. Langkah pertama diawali dengan memasukkan oil hasil deguming ke dalam laboratorium. Kedua yang telah dilengkapi kondensor dan heater. Sampel kemudian dipanaskan hingga suhu 65 derajat sambil ditambah metanol dan asam sulfat diaduk menggunakan pengaduk magnetis selama 1 jam. Campuran reaksi yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam tabung terpisah dan didiamkan selama 24 jam hingga membentuk 2 fase. Fase bagian bawah diambil lalu dicuci dengan air hangat hingga pH netral. Keempat yaitu reaksi nitrasi. Nitrasi dilakukan menggunakan penambahan 2,9 mili asam nitrat ke dalam 0,07 mili Na2SO4 dengan 2,1 mili katalis asetat anhidrat dalam 3 tablet. Selanjutnya ditambahkan 2,3 mili metil ester yang dilakukan dengan menambahkan tetes demi tetes, kemudian larutan direaduk selama 30 menit pada suhu 28 sampai 300 derajat Celcius. Sifat fisik. Yang pertama, warna. Men yang dihasilkan memiliki warna transparan kemerahan. Warna ini mungkin dapat memberikan petunjuk tentang kemurnian dan kestabilan senyawa tersebut. Kedua, kemurnian. Men yang dihasilkan memiliki tingkat kemurnian yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari sifat transparan dan warna kemerahan yang dihasilkan. Ketiga, kelarutan. Sifat kelarutan men dalam berbagai pelarut mungkin juga menjadi pertimbangan penting dalam aplikasinya sebagai aditif dalam bahan bakar diesel. Kelarutan yang baik dalam mempengaruhi distribusi dan reaktivitas senyawa tersebut dalam sistem bahan bakar. Keempat, stabilitas. Stabilitas termal dan kimia men juga membentuk sifat fisik penting yang perlu dipertimbangkan. Mengetahui sejauh mana men stabil dalam kondisi penyimpanan dan penggunaan dapat menjadi faktor kunci dalam aplikasi praktisnya. Kelima, viskositas. Sifat viskositas men juga dapat mempengaruhi kemampuannya untuk dicampur dengan bahan bakar diesel dan distribusi homogen dalam sistem bahan bakar. Kesimpulan yaitu sintesis metil ester nitrat dari minyak biji mahoni dapat dilakukan dengan menggunakan proses esterifikasi, transesterifikasi, dan nitrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metil ester nitrat atau men yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan aditif untuk meningkatkan zeta number bahan bakar solar. Proses sintesis ini memberi hasil yang memuaskan dengan rendemen sebesar 24,99%. Identifikasi senyawa men dilakukan melalui analisis spektrofotometer FTIR yang menunjukkan adanya kelompok SO, NO2, NO2, dan CN. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan bahan bakar yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.